Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Tiga orang karyawan perusahaan jasa penagihan hutang di Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka. Penyebab terbakarnya kapal Sinar Ambon di perairan Barito masih diselidiki. Meski Presiden telah meminta tarif VCR diturunkan, pemerintah Kota Banjarmasin masih memberlakukan tarif Rp525.000. Tiga orang karyawan perusahaan jasa penagihan hutang di Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pinjaman online atau pinjol. Ketiga karyawan PT Jasa Mudah Kolektindo atau JMC itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalsel di Banjarmasin pada Rabu sore. Satu di antara tersangka merupakan warga negara asing asal Cina berinisial SM menjabat sebagai konsultan dan penghubung ke perusahaan pinjol. Sedangkan dua tersangka lainnya warga negara Indonesia, perempuan berinisial DU dan laki-laki berinisial KH, merupakan atasan dari 35 operator penagih pinjol. Ketiganya ditahan pada Senin 18 Oktober lalu setelah Polres Kabupaten Kota Baru menggerebek perusahaan mereka yang berlokasi di Desa Semayap, Pulau Laut Utara. Di mana dia meminjam uang lewat pinjol ini sejumlah 1 juta dan 1 juta masing-masing. Dan dia dapatkan tidak bulan 1 juta, namun telah dipotong beberapa ratus ribu. Kemudian pada waktunya harus mengembalikan, dia belum bisa mengembalikan. Dan mulailah di situ muncul teror. Jasa Mudah Kolektindo ini yang berbasis di Jakarta, namun dia buka cabang di Kota Baru. Kenapa di Kota Baru? Supaya agak jauh dari perhatian. Ketiga tersangka akan dikenai pasal dari Undang-Undang ITE dan Tindak Pidana Umum karena melakukan penagihan hutang dengan pengancaman. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Penyebab terbakarnya kapal Sinar Ambon di perairan Sungai Barito, Kabupaten Batola masih diselidiki. Kapal Sinar Ambon terbakar pada Rabu lalu di Desa Sungai Telan Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Batola. Kapal dari Surabaya yang hendak menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin itu diketahui mengangkut sejumlah logistik dengan nahkoda dan anak buah kapal atau ABK berjumlah 18 orang. Dari 18 orang tersebut, 4 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang ABK dinyatakan hilang. 4 orang yang mengalami luka bakar masih dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, sedangkan 1 ABK yang hilang masih dalam pencarian. Kapal Sinar Ambon telah dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran di kapal tersebut. Dugaan penyebabnya masih dalam investigasi atau penyelidikan dilakukan. Tentu ada korban ya? Ya, kemarin ada korban 4 orang luka bakar dan 1 orang dia loncat dan sampai dengan saat ini belum ditemukan. Hilang pencarian. Tetapi pencarian tetap dilakukan. Tentu sampai kru kapal itu terbakar, kenapa luka bakar? Kenapa?
sampai mengalami luka bakar kenapa? Karena para ABK ini khususnya ada kru yang ada ini ada di ruang mesin, ya, di ruang mesin dan itu ada di room mes ya. Nama korban yang mengalami luka akibat terbakarnya kapal Sinar Ambon yakni Irwan jabatan sebagai kepala kamar mesin, Franciscus Febi Okdolo masinis 3, Lukman Ahmadi oiler atau tukang minyak, dan Selva Saniago sebagai koki. Sedangkan satu orang ABK yang dinyatakan hilang bernama Bajra Aryansah berusia 21 tahun. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Salah seorang warga di desa Sungai Sipai, Martapura, Kabupaten Banjar mengeluhkan pemutusan sambungan listrik di rumahnya yang dilakukan oleh pihak PLN setempat. Warga bernama Alung tersebut mengatakan saat pulang bekerja, instalasi listrik di depan rumahnya telah dicopot oleh pihak PLN tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ia mengakui terlambat membayar tagihan listrik sehari, namun ia menyayangkan pihak PLN memutus sambungan listrik di rumahnya secara sepihak. Pas boleh kerja kadang langsung sudah dicopot nih, entah orang PLN kan, entah siapa yang copot. Aku kada tahu juga, anyar boleh kerja kada langsung kada kilometernya. Manajer PLN Kalselteng wilayah cabang Banjarbaru Abdul Musawir membenarkan pihaknya melakukan tindakan pemutusan listrik sementara kepada pelanggan yang telat membayar tagihan. Sebenarnya di dalam SPJBTL itu juga sudah ada juga di situ tertuang bahwa kW meter ini sebenarnya milik PLN yang memang dipasang di tempat pelanggan, dan di situ sudah disebutkan juga bahwa begitu pelanggan tidak melakukan pembayaran lewat dari tanggal 20 memang PLN berhak melakukan pemutusan sementara. Abdul Musawir menambahkan, warga yang tidak ingin sambungan listriknya diputus harus membayar tagihan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Dari Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga orang karyawan perusahaan jasa penagihan hutang di Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka. Penyebab terbakarnya kapal Sinar Ambon di perairan Barito masih diselidiki. Meski Presiden telah meminta tarif VCR diturunkan, pemerintah Kota Banjarmasin masih memberlakukan tarif Rp525.000. Meski Presiden Joko Widodo telah meminta tarif layanan polimer chain reaction atau PCR diturunkan menjadi Rp300.000, pemerintah Kota Banjarmasin masih tetap memberlakukan tarif PCR Rp525.000. Selain itu, masa berlaku hasil tes PCR yang diminta diperpanjang menjadi 3 kali 24 jam atau 3 hari juga masih tetap 2 hari saja. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi mengakui Presiden memang telah meminta harga PCR diturunkan dan masa berlakunya diperpanjang. Namun menurutnya permintaan tersebut hanya disampaikan secara lisan saja. Ia menyatakan tarif PCR di Kota Banjarmasin akan diturunkan jika Presiden memberi instruksi secara resmi dan tertulis. Itu ya tentu kita menunggu lagi edaran dari Bapak Presiden.
Ya kalau secara lisan, ya kita lisan juga bahwa kita akan mengikuti apa yang dikatakan Presiden. Nah, sekarang tertulisnya kita tunggu yang mendasari adanya kebijakan di pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan ya instruksi atau edaran Bapak Presiden nomor bla 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 bla. Nomornya kita tunggu. Berarti masih harga 500 tuh? Ya, masih harga itu karena kita menunggu yang tertulis. Selama instruksi resmi dari Presiden belum keluar, tarif PCR di Banjarmasin masih tetap Rp525.000 dan masa berlakunya juga tetap 2 hari saja. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tak hanya di Kota Banjarmasin, tarif layanan polimer chain reaction atau PCR di Kota Banjarbaru juga tidak turun. Seperti di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Auri Samsudinur di kawasan Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Salah satu warga yang menggunakan layanan PCR di rumah sakit ini mengaku tarif PCR masih tetap Rp525.000. Habis PCR ya? Iya, betul. Rencana mau kemana Pak? Rencana saya mau ke Surabaya, berangkatan besok Pak. Oh, Pak, ini kan ada sudah ketentuan pemerintahan yang mengenai penurunan. Sementara di sini tadi Bapak bayar berapa Pak? Sementara tadi tarifnya 525 Pak. Oke. Tapi katanya mau turun sampai 300 Pak. Harapannya gimana nih? Harapan saya ya kalau bisa nanti bisa diturunkan lagi sampai 150 kalau bisa. Oh, Kepala Rumah Sakit TNI Auri Samsudinur, Tri Subrianto mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya edaran dari pemerintah pusat untuk menurunkan tarif PCR menjadi Rp300.000. Namun saat ini pihaknya masih tetap memberlakukan tarif PCR Rp525.000 karena masih menunggu keputusan dari Laboratorium Tirta. Surat edaran pemerintah yaitu 300. Bagaimana dengan pasien yang hari ini? Tadi sudah kita pemberitahuan kepada pasien atau klien yang membutuhkan pemeriksaan PCR bahwa hari ini kita masih menerapkan harga 525 dan nanti mohon doanya bila ada deal dengan Laboratirta dan kita sudah bisa di ACC dari Laboratirta menurunkan harga sesuai edaran pemerintah atau sesuai yang ditetapkan oleh Tirta, kita sudah kita informasikan kepada pasien atau klien hari ini. Saat nanti pengambilan hasil PCR itu kita juga akan mengembalikan selisih biaya. Tri Subrianto menambahkan jika Laboratorium Tirta sudah menyetujui penurunan tarif PCR sesuai dengan edaran pemerintah pusat, maka Rumah Sakit TNI Auri juga akan menurunkan tarif PCR. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Akibat dilintasi angkutan tambang milik PT Sebuku Tanjung Kol STC, Jalan Raya Provinsi di Desa Salino, Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru menjadi rusak. Kerusakan jalan negara yang dilintasi oleh angkutan tambang batubara itu diadukan warga kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Baru. Menindaklanjuti aduan warga, Kepala Dishub Kota Baru Sugianur bersama anggotanya melakukan peninjauan terhadap jalan tersebut pada beberapa hari yang lalu. Sugianur membenarkan banyak lubang pada jalan negara yang dilintasi truk pengangkut batubara milik PT STC. Menurutnya jalannya rusak itu cukup membahayakan pengendara karena lubang-lubang pada jalan menjadi berlumpur saat hujan turun sehingga jalanan tersebut juga menjadi licin dan rawan kecelakaan. Tanah-tanah yang tercecer, kemudian ada bergelombang, kita cek ke lapangan, ternyata memang di lapangan ada bergelombang dan ada licin karena banyak tanah-tanah tercecer di situ. Kami melihat bahwa ini kalau dibiarkan akan rawan terhadap laka lantas khususnya roda 2 karena keluhan dari pengendara dan anggota taksi pedesaan kepada kami menyatakan bahwa di situ rawan kecelakaan, pertama karena jalan licin saat hujan, kedua berdebu pada saat musim kering. Nah, kami tinjau ke lapangan,
Kita melihat ke sana, ternyata memang benar di situ ada bergelombang, kemudian ada tumpukan sisa tanah, dan itu kena air jadi licin. Dan kita minta pihak perusahaan segera membersihkan dan menata jalan provinsi itu tidak rusak. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab kami sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah provinsi, tanggung jawab pengawasan di kabupaten adalah Dinas Perhubungan Kota Baru. PT STC diharapkan bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan negara tersebut dengan segera memperbaikinya. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga orang karyawan perusahaan jasa penagihan hutang di Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka. Penyebab terbakarnya kapal Sinar Ambon di perairan Barito masih diselidiki. Meski Presiden telah meminta tarif VCR diturunkan, pemerintah Kota Banjarmasin masih memberlakukan tarif Rp525.000. Penutup katup air milik perusahaan daerah air minum PDAM Banjarmasin di kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah hilang. Terpantau pada Kamis siang, jalan di kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah menjadi berlubang akibat hilangnya penutup katup air milik PDAM Banjarmasin. Warga pun mengeluhkan lubang pada jalan tersebut karena dikhawatirkan dapat membahayakan pengendara yang melintas. Ya, menurut saya sih kalau sebaiknya tuh lebih diperhatikan lagi lah kalau dalam masalah ini kan dalam jalan raya umum gitu lah, jalan umum untuk semuanya, bagi kita keselamatan semuanya lah. Itu hilangnya sejak kapan? Kira-kira baru pagi tadi aja kalau kelihatannya. Masalahnya kan kemarin masih aman aja kayak itu, ada yang ditutup-tutupi lagi. Itu belum ada yang pengamanan buat bahwa lubangnya itu sudah nggak ada lagi gitu nah. Atau sebelumnya ada orang terabah gara-gara itu kan? Nggak ada malah. Nggak ada lah. Warga berharap PDAM Banjarmasin segera mengganti penutup katup air yang hilang tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar upacara sederhana dan dengan penerapan protokol kesehatan pada Kamis pagi. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kota Banjarbaru digelar di lapangan Murjani, dipimpin Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, diikuti jajaran Forkopimda dan perwakilan organisasi kepemudaan setempat. Wartono berharap pemuda Kota Banjarbaru dapat bersinergi dengan pemerintah dan turut berperan dalam pembangunan. Laksanakan apel Sumpah Pemuda yang dilakukan secara sederhana, tetapi tidak mengurangi makna dari Hari Sumpah Pemuda ini. Kita mengundang beberapa partai, Forkopimda dan SKPD. Apa yang diharapkan dari pemuda Kota Banjarbaru sendiri, Pak? Ya, harapan kami pemuda Kota Banjarbaru bisa saling mengisi, berkolaborasi, sinergi dengan pemerintah kota, saling mengisi pembangunan di Kota Baru.
masukan-masukan dari kalangan pemuda itu sangat besar sekali diharapkan pemerintah kota untuk bersama-sama membangun kota Banjarbaru. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, 10 organisasi kepemudaan di Kota Banjarbaru mendapat penghargaan dari pemerintah setempat. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu kursi yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru.
3 orang karyawan perusahaan jasa penagihan hutang di Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka. Penyebab terbakarnya kapal Sinar Ambon di perairan Barito masih diselidiki. Meski Presiden telah meminta tarif VCR diturunkan, pemerintah Kota Banjarmasin masih memberlakukan tarif Rp525.000. Tiga orang karyawan perusahaan jasa penagihan hutang di Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pinjaman online atau pinjol. Ketiga karyawan PT Jasa Mudah Kolektindo atau JMC itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalsel di Banjarmasin pada Rabu sore. Satu di antara tersangka merupakan warga negara asing asal Cina berinisial SM menjabat sebagai konsultan dan penghubung ke perusahaan pinjol. Sedangkan 2 tersangka lainnya warga negara Indonesia, perempuan berinisial DU dan laki-laki berinisial KH, merupakan atasan dari 35 operator penagih pinjol. Ketiganya ditahan pada Senin 18 Oktober lalu setelah Polres Kabupaten Kota Baru menggerebek perusahaan mereka yang berlokasi di Desa Semayap, Pulau Laut Utara. Di mana dia meminjam uang lewat pinjol ini sejumlah 1 juta dan 1 juta masing-masing. Dan dia dapatkan tidak bulan 1 juta, namun telah dipotong beberapa ratus ribu. Kemudian pada waktunya harus mengembalikan, dia belum bisa mengembalikan. Dan mulailah di situ muncul teror. Jasa Mudah Kolektindo ini yang berbasis di Jakarta, namun dia buka cabang di Kota Baru. Kenapa di Kota Baru? Supaya agak jauh dari perhatian. Ketiga tersangka akan dikenai pasal dari Undang-Undang ITE dan Tindak Pidana Umum karena melakukan penagihan hutang dengan pengancaman. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Penyebab terbakarnya kapal Sinar Ambon di perairan Sungai Barito, Kabupaten Batola masih diselidiki. Kapal Sinar Ambon terbakar pada Rabu lalu di Desa Sungai Telan Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Batola. Kapal dari Surabaya yang hendak menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin itu diketahui mengangkut sejumlah logistik dengan nahkoda dan anak buah kapal atau ABK berjumlah 18 orang. Dari 18 orang tersebut, 4 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang ABK dinyatakan hilang. 4 orang yang mengalami luka bakar masih dirawat di Rumah Sakit Suwake Insan Banjarmasin, sedangkan 1 ABK yang hilang masih dalam pencarian. Kapal Sinar Ambon telah dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran di kapal tersebut. Dugaan penyebabnya masih dalam investigasi atau penyelidikan ya. Tentu ada korban ya? Ya, kemarin ada korban 4 orang luka bakar dan 1 orang dia loncat dan sampai dengan saat ini belum ditemukan. Pencarian. Tetapi pencarian tetap dilakukan. Tentu sampai kru kapal itu terbakar, kenapa? Luka bakar. Kenapa? Sampai mengalami luka bakar, kenapa? Karena para ABK ini, khususnya ada kru yang ada ini ada di ruang mesin, ya, di ruang mesin dan itu ada di room mess ya.
Nama korban yang mengalami luka akibat terbakarnya kapal Sinar Ambon yakni Irwan jabatan sebagai kepala kamar mesin, Franciscus Febi Okdolo masinis 3, Lukman Ahmadi oiler atau tukang minyak, dan Selva Saniago sebagai koki. Sedangkan satu orang ABK yang dinyatakan hilang bernama Bajra Aryansah berusia 21 tahun. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Salah seorang warga di desa Sungai Sipe, Martapura, Kabupaten Banjar mengeluhkan pemutusan sambungan listrik di rumahnya yang dilakukan oleh pihak PLN setempat. Warga bernama Alung tersebut mengatakan saat pulang bekerja, instalasi listrik di depan rumahnya telah dicopot oleh pihak PLN tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ia mengakui terlambat membayar tagihan listrik sehari, namun ia menyayangkan pihak PLN memutus sambungan listrik di rumahnya secara sepihak. Pas boleh kerja lah, kadada langsung sudah dicopot nih. Entah orang PLN kan, entah siapa yang copot. Aku kada tahu juga, anyar boleh kerja kadada, langsung kadada kilometernya. Manajer PLN Kalselteng wilayah cabang Banjarbaru Abdul Musawir membenarkan pihaknya melakukan tindakan pemutusan listrik sementara kepada pelanggan yang telat membayar tagihan. Sebenarnya di dalam SPJBTL itu juga sudah ada juga di situ tertuang bahwa KW meter ini sebenarnya milik PLN yang memang dipasang di tempat pelanggan, dan di situ sudah disebutkan juga bahwa begitu pelanggan tidak melakukan pembayaran lewat dari tanggal 20 memang PLN berhak melakukan pemutusan sementara. Abdul Musawir menambahkan, warga yang tidak ingin sambungan listriknya diputus harus membayar tagihan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Dari Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri lawan Buan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.